Bayangin, 10 orang datang khusus buat ngetes Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Satu pertanyaan yang sama, ditanyakan 10 kali. Tapi, Ali kasih 10 jawaban yang berbeda. Lah kok bisa? Emang segitu hebatnya beliau? Siap-siap terkagum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, teman-teman semua? Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dan semangat untuk terus belajar dan mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya mau ajak kalian ngobrol tentang satu hal yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu. Kita ini hidup di dunia nggak cuma buat cari uang, cari jodoh, atau ngumpulin like di media sosial. Tapi juga buat terus belajar jadi hamba yang makin dekat sama Allah, makin paham tentang agama, dan makin bijak dalam hidup. Nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, disampaikan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Barang siapa belajar satu bab ilmu yang bermanfaat untuk akhirat dan dunianya, maka Allah kasih dia pahala seperti orang yang beribadah selama 7.000 tahun. Iya, 7.000 tahun. Siang harinya puasa, malamnya sholat. Dan ibadahnya diterima, bukan ditolak. Masya Allah, luar biasa banget kan? Cuma belajar satu bab aja udah dapat pahala kayak gitu. Gimana kalau kita belajar tiap hari? Tiap pekan ikut kajian? Tiap waktu nyari ilmu yang bermanfaat? Wah, bisa jadi investasi akhirat yang luar biasa. Nah, ini ada kisah menarik nih dari sosok sahabat yang luar biasa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalian pasti udah nggak asing lagi ya. Beliau bukan cuma sahabat Nabi, tapi juga menantu beliau, dan dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, berani, dan penuh hikmah. Suatu hari, ada sekelompok kaum Khawarij. Nah, kelompok ini agak nyentrik. Mereka merasa paling paham agama, tapi sayangnya suka menyalahkan orang lain. Mereka dengar bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintu gerbangnya." Waduh, mereka mulai panas. Masa sih Ali sehebat itu? Pikir mereka. Akhirnya 10 orang dari mereka sepakat buat nguji Ali. Mereka sepakat, ayo kita tanya pertanyaan yang sama ke Ali, terus kita lihat jawabannya. Kalau jawabannya beda-beda dan semuanya masuk akal, baru deh kita ngakuin kehebatannya. Orang pertama datang. Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Ali jawab, ilmu. Kenapa? Ilmu itu warisan para nabi. Kalau harta? Warisan Korun, Fir'aun, Syaddad. Oke, mantap. Orang pertama balik. Orang kedua maju. Wahai Ali, mana lebih utama, ilmu atau harta? Ali jawab, ilmu. Buktinya? Ilmu bisa menjagamu. Tapi harta? Kamu yang harus jaga. Wih, bener juga ya. Next, orang ketiga datang. Ilmu lebih utama karena orang berilmu banyak temannya. Tapi orang berharta? Banyak musuhnya. Begitu terus, teman-teman. Sampai orang ke-10 pun tanya hal yang sama. Dan setiap kali ditanya, Sayyidina Ali selalu kasih jawaban yang berbeda, tapi semuanya benar dan penuh makna. Ada yang dibilang, ilmu kalau diajarin makin nambah, harta kalau dibagi malah berkurang. Ilmu bisa bikin hati lembut, tapi harta bisa bikin hati keras. Ilmu bisa nyelamatin kita di akhirat, sedangkan harta bisa bikin kita dihisap. Dan jawaban pamungkas dari Ali yang bikin mereka semua terdiam adalah, harta bisa bikin orang sombong, sampai merasa jadi Tuhan. Tapi ilmu bikin seseorang sadar bahwa ia hanyalah hamba. Akhirnya apa? 10 orang Khawarij itu takjub dan masuk Islam. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa ilmu itu bukan sekadar bacaan, tapi cahaya. Ilmu itu pelita di tengah gelapnya zaman. Dan mencari ilmu itu bukan cuma tugas santri, tapi kewajiban setiap muslim. Jadi, yuk,
Jadikan hidup kita ladang belajar. Jangan malas nambah wawasan. Ikut kajian, baca buku, dengar tausiah, belajar dari guru. Karena ilmu itulah yang bikin hidup kita terang, di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.